warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya dengan saya di sini Nurisna Nurani. Tentunya kalian udah pada kenal ya sama saya sebagian. Nah, sekarang saya nggak sendiri ya teman-teman, ditemani sama teman saya nih Nur Laila. Dia itu adalah seorang wanita muda pembisnis hijab, style hijab kayak gitu ya teman-teman. Kita sapa langsung ya. Halo Teh Ella, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terisna. Bagaimana sih awal mulanya sampai membuat bisnis hijab, nama brand sendiri gitu? Oke, ditanya soal brand atau nama yang saya buat sendiri. Sebenarnya itu nama yang saya suka dari sejak SMP, gak pernah lepas nama Amor. Itu kan saya bikin brand Amor Project, Exnur itu nama saya Nur Laila gitu kan. Dan Amor Project itu usaha yang saya jalani saat ini gitu kan. Dan kalau ditanya soal dari mana awal mulanya, mungkin karena saya tuh suka banget tuh belanja yang namanya hijab. Bahkan ya sudah hijab pasmina terutama ya, karena saya suka pasmina. Selain bisa di gimana pun pakainya, simple, sangat simple kalau menurut saya, karena banyak pakai hijab itu ternyata banyak juga teman-teman kerjaan saya yang suka apa yang saya pakai gitu kan. Dan mereka bertanya, kamu beli hijabnya di mana gitu kan. Terus nggak satu dua orang gitu, jadi banyak mereka nanya pengen hijab yang sama kayak aku gitu kan. Lalu aku berpikir ya udah, kenapa enggak, hal yang biasanya aku belanja gitu kan, sekarang aku produksi sendiri untuk dijadiin usaha. Jadi awalnya dari sebuah hobi aja sih sebenarnya, jadi nggak sengaja oh mau bikin usaha hijab, enggak, awalnya enggak kepikiran seperti itu. Jadi dari hobi dijadiin sebuah usaha aja gitu. Iya, berarti itu sangat, eee, hobi yang dijadikan sebuah bisnis usaha ya, lebih ringan gitu. Jadi, kita bekerja nggak terlalu mumet gitu. Jadi sambil happy aja gitu, soalnya apa yang buat bisnis itu adalah suatu hobi Teh Ella gitu. Terus aku mau tanya nih, teman-teman juga pada pengen tahu nih, style hijab yang lagi tren sekarang itu yang kayak gimana sih? Untuk saat ini yang saya lihat sebenarnya banyak ya variannya, ada dari himar, ada dari pasmina instan atau square instan gitu, banyak. Cuman yang saya fokuskan karena saya suka banget pasmina, jadi saya nggak pernah menjual suatu hal yang saya suka atau lagi ngetren nih aku ikut ini, enggak. Jadi tetap apa yang aku suka, tetap aku fokusin ke situ. Dan saya membuat pasmina instan, dan bukan hanya buat anak muda saja, ibu-ibu juga bisa, karena ini saya bikin sengaja untuk desainnya ibu-ibu bisa dan anak-anak remaja juga bisa gitu kan. Jadi di dua versi, ada pasmina itu nggak yang biasa langsung gitu kan, maksudnya nggak biasa yang polosan, aku bikin instan. Jadi ada yang double layer, ada yang langsung masuk aja gitu kan, nggak pakai peniti. Kenapa aku bikin yang instan? Banyak yang bilang, berpikir kayak gini, oh pasmina itu ribet, mendingan yang pakai himar aja deh gitu kan. Tapi aku sengaja biar mindset mereka itu berubah gitu kak, bahwa pasmina itu gak seribet yang mereka pikirkan. Jadi saya tetap fokus ke pasmina, kebanyakan pasmina, ada square juga cuman nggak terlalu banyak modelnya gitu. Oh, berarti banyak banget pilihannya, bukan hanya selera ibu-ibu aja gitu, selera anak muda juga ada gitu. Jadi menyesuaikan sesuai dengan selera para ibu-ibu dan anak muda kayak gitu. Mau tanya lagi nih, ada kendalanya nggak? Apa sih suka duka dari bisnis jalankan ini? Bicara soal suka duka, sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada dukanya. Yang ada mungkin kegagalan atau trial. Tapi itu kegagalan itu bukan sebuah duka yang begitu harus kita benar-benar kita pikirkan. Kalau kita tidak menemukan sebuah kegagalan, berarti kita gak bisa nemuin hal-hal atau tidak bisa memecahkan sebuah masalah. Karena sebuah kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita memperbaiki hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi itu pengalaman kita pribadi gitu, bukan hanya dari orang-orang bicara atau mungkin sekedar kita lihat orang-orang yang udah sukses, tapi kita mengalami sendiri apa yang mereka katakan, oh ternyata saya juga merasakan gitu kan. Dan sukanya itu banyak sekali, dari segi
kita yang biasanya mungkin kerja di tempat orang, sekarang kita harus disiplin waktu. Terus kadang kita juga tiba-tiba jadi kreator gitu, kreator dadakan gitu kan. Jadi pokoknya banyak hal-hal baru yang kita lakukan, itu sukanya sih. Jadi saya lebih suka belajar hal-hal yang baru, jadi lebih nambah semangat juga untuk lebih belajar hal-hal yang belum saya temui selama ini gitu. Berarti benar sekali ya, kegagalan itu harus kita jadikan suatu motivasi buat kedepannya ya gitu. Soalnya aku juga sama usaha aku ya. Sekarang kan aku dari SR12 skincare herbal, sama kadang aku juga ada di atas, ada di bawah, tapi tetap maju lah kayak gitu. Soalnya kan kita memiliki pelanggan, pelanggan itu kan tanggung jawab kita ya. Jadi bagaimanapun masalahnya kita harus tetap maju. Nih, sebelumnya saya berterima kasih banget ya kepada Teh Ela nih yang udah mau diwawancarai atau ngobrol bareng kita nih. Dan buat teman-teman juga terima kasih ya yang sudah menyaksikan video aku ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa nih yang belum order SR12 Skincare Herbal, ditunggu ya. Ataupun kalian bisa beli di Shopee ataupun dimanapun eh, yang deket-deket lah sama kalian, itu tokonya pasti banyak ya gitu. eh Mungkin hanya itu aja ya yang dapat saya sampaikan dan Teh Ela sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.